Cikuray adalah sebuah gunung bertipe stratovulkano yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Gunung Cikuray mempunyai ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini tidak mempunyai kawah aktif. Merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Cermai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Nah, ngomong-ngomong soal jalur pendakian, untuk ke Gunung Cikuray sebenarnya ada beberapa rute yang bisa dilalui. Hanya saja ada satu jalur yang sangat menarik perhatian saya dari beberapa video pendakian Gunung Cikuray yang saya tonton di YouTube dan beberapa informasi yang saya temukan di media sosial. Jalur tersebut adalah Tapak Gerot yang berada di Kecamatan Cigeduk, Kabupaten Garut. Salah satu jalur yang direkomendasikan karena tergolong aman dan sudah mulai populer di kalangan pendaki. Dan yang terpenting, jalur ini bebas dari babi hutan. Jadi, bagaimana keseruannya? Ikutin terus video ini. Hai, kembali lagi dalam video gue, dan kali ini gue akan mendaki Gunung Cermai tanggal 20 Agustus. Sekarang jam 3.20 pagi subuh. Rencananya gue sama 3 orang teman gue mau tektok dan kita ngikut jalur Cikuray via Tapak Gerot. Nah, di sini untuk registrasi per orang itu 25.000, motor 5.000, mobil kalau nggak salah 10.000 ya, lupa. Terus untuk fasilitas base camp sendiri itu udah bagus, ada tempat istirahat, toilet, dan kayaknya ada wifi juga, cuma tadi gue nggak sempat pakai. Dari sini kita nanti akan ke pos 1 atau di bawah pos 1 itu pakai ojek dengan harga sekitar 20.000. Tapi kalau sampai di pos 2 kalau nggak salah sekitar 100.000 karena medannya memang terjal jadi agak lebih mahal. Oke, gimana keseruannya? Kita akan mulai start trek jam 4 pagi. Ikutin terus video ini sampai selesai. Sekarang kita udah ada sampai di di batas Cor-Coran. Jadi ojek itu sampai di bawah pos 1. Dari batas Cor-Coran ini ke pos 1 mungkin katanya kurang lebih sekitar 100 meter atau 200 meter. Nah, lagi nunggu dua teman lagi karena ojek ternyata cuma 2. Kita ada 4 orang. Oke, gimana keseruannya? Ikutin terus vlog gue. Cikuray, gaskan! Tadi dari batas Cor-Coran ke pos 1 tuh cuman 7 menit. Dan pos 1 tuh ini. Bentar ya. Ini pos 1. Pos 1. Ketinggian 1375. Ada shelter. Kita rest bentar, habis itu kita jalan lagi. Sekitar 45 sampai 50 menit kita sampai di pos 2, jalan dari pos 1. Nah, di pos 2 ini ada warung, jadi sama warung, toilet, sama musola. Jadi kalau ada yang mau mampir untuk makan atau buang air besar, buang air kecil ada, sama mau sholat juga ada di sini. Nah, kita istirahat sebentar di sini.
Terus habis itu kita lanjut ke pos 3. Trek dari sini sebenarnya masih didominasi trek landai, cuman panjang gitu karena landai itu panjang. Nih kondisi pos 2 berupa gubuk. Bisa. Oke, kita istirahat dulu guys. Bentar lagi kita sampai pos 3. 5 menit lagi. Kalau udah nemu tanjakan kayak gini, nih, habis ini rata tuh pos 3. Tapi tanjakan terakhir lumayan. Estimasi tadi kita udah jalan sekitar 45 menit dari pos 2. Kita lanjut ke pos 3. Pos 3 guys. Cukup rame. Ternyata yang mendaki. Waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Lagi Kang. Iya. Berempat. Iya. Ada bawa-bawa. Di sini banyak tenda nih. Terus ada shelter. Sama mana toiletnya, Bang? Itu toilet, sumber air. Nah, itu pepandayan kan, Kang? Tuh pepandayan depan, keren banget. Oke, kita rest sebentar sambil checkpoint. Kita sekarang lagi masih perjalanan ke pos 4. Treknya nanjak terus, tapi nggak terlalu curam sebenarnya. Dan treknya ini masih manusiawi banget dibandingkan Selamat Bambangan atau Gunung Salak. Ini masih manusiawi banget. Jalurnya jelas, terus enak sih buat diajak jalan. Kurang lebih 55 menit. Akhirnya kita sampai di pos 4. Ada shelter. Istirahat sebentar baru kita lanjut ke pos 5. Trek Cikuray itu rapi guys, rapi, bikin tangga-tangga. Dari yang gue lihat di video-video nih ya, kayaknya yang paling manusiawi memang jalur Cikuray via Tapekurte nih. Jalurnya di rapiin, dibagusin, terus setiap pos itu sampai pos 6 ada shelternya. Pos 3 fasilitasnya udah bagus, baik gitu. Jadi nyaman banget. Cuman nggak tahu kenapa gue ngap naiknya. Mungkin karena kurang istirahat kali tadi malam. Kita benar-benar istirahat itu jam 11 dan kita bangun jam 3 untuk prepare. Estimasi ke pos 5 katanya sih sekitar 45 menit ya, atau setengah jam gitu. Cuma kita lihat aja, ini masih nanjak terus. Tapi sekali lagi, treknya ini walaupun nanjak terus, lebih manusiawi ini daripada Salak 1, Salak 2 ataupun Putri. Lebih enakan ini. Oke, kita lanjut ke pos 5. Akhirnya sampai di
pos 5. Aduh. Belum. Sekitar 45 menit. Itu udah santai. Oke, kita istirahat bentar. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke pos 6. Masih didominasi trek tangga, tapi masih enak sih so far. Walaupun nanjak terus, jarang banget laput landai, tapi masih treknya masih tergolong enak untuk dilewatin. Oke, lanjut ke pos 6. Pertengahan pos 5 dan pos 6 itu treknya tuh kebanyakan agak landai, nggak terlalu nanjak kayak awal-awal gitu. Nah, ini gue mungkin sekitar 100 atau 50 meter lagi nyampe pos 6, dan treknya udah enak, agak landai dikit. Oke, lanjut guys. Pos 6. Gila. Selamat mah itu kan orang baju kan jadi 20 menit lagi. 5 menit kali 5. Perlu 5 langkah, istirahatnya 10 menit. Ini pos 6 boleh buat camp nih. Beberapa tenda lah, nggak luas. Dari pos 5 sekitar 45 menit. Istirahat sebentar baru bisa kita lanjut ke puncak. Guys, ini persimpangan Tapak Gerot dengan jalur lain nih, gue lupa namanya jalur apa. Jadi kalau dari puncak kan sini nih, kita ambil ke kanan sesuai arah papan, jangan ambil ke kiri karena ini melipirnya jauh ke jalur lain. Oke, lanjut ke puncak. Kayak ini tanjakan terakhir, puncak di ujung situ. Tanjakan terakhir sebelum puncak. Ya bisa yuk. Bayangan ya ini ya. Puncak Bayangan. Puncak Bayangan guys. Nah, puncak ininya di situ. Puncak Cikurainya. Nah itu Papandayan. Mantap sih. Oke, kita lanjut ke puncak. Mungkin sekitar 5 menit lagi. Gas. Nyampe tuh. Itu masih. Nah tuh. Kelihatan ininya, bangunannya. Si Bang. Cekok, Pak. Iya. Dari jam berapa? 4. 4. Iya. Aduh. Kayaknya sampai juga.
Cikuray. Puncak Cikuray 2821. Mantap. Gimana men? Mandi kita. Bisa ya? Kita makan dulu sama istirahat baru turun.